Ada polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab. Betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau apaan? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak balik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau apaan? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini, tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Terakhir saya sampaikan semua yang ada di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah persatuan, siap bangkan dan habisi tujuh di PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad Monyet, Fuad anjing PKI, kami tidak peduli. Mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Sedang melaporkan Fuad cucu PKI. Jawab yang kompak. Siap berjuang. Siap. Siap bela ulama. Siap. Siap bela habaib. Siap. Siap ganyang PKI. Siap. Ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Ayo tangkap monyet. Ayo tangkap monyet Fuad Pleret. Ayo tangkap monyet. Ayo tangkap monyet Fuad Pleret. Semuanya. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Maka dari itu, ini jelas kalau Fuad Monyet Pleret ini sudah mengaku sebagai cucunya komunis, artinya sudah jelas musuh kita. Mereka yang berada di barisan Fuad Pleret adalah orang-orang komunis. Betul? Betul. Siap perang lawan komunis. Siap. Siap bantai komunis. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Mujahid siap bergerak. Siap. Siap bersatu. Siap. Siap kompak. Siap. Siap menghadapi WWE. Siap. Siap menghadapi PWILS. Siap. Siap menghadapi PWILS. Siap. Katanya polisi punya masyarakat, ayoin masyarakat. Bagaimana? Ganti itu semboyan, betul. Ganti itu semboyan, betul. Polisi bukan ngayomin masyarakat, zolimin masyarakat kali. Betul, betul. Ini seorang Fuad botak, orang kampung sial dan kalem, kagak ditangkap sampai sekarang. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Bahar itu ternyata cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Bahar itu. Ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Jadi nggak perlu dukungan, nggak perlu orasi, nggak perlu bawain massa. Justru orang-orang yang seperti itulah yang ragu dengan kebenarannya. Ya, kartu yang pertama, iblis. Ya, ini tadi iblis ya. Karakter asli dari iblis itu tidak tahu malu. Ya, tidak tahu malu. Dia suka menyebar fitnah. Ya, memutarbalikkan kata-kata, bahkan membuat adu domba. Itu iblis. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acang, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk demo gerakan aksi 214 FPI yang melaporkan Fuad
Pleret, apakah akan berjalan dengan mulus? Ini kejadian tanggal 21 April kemarin GG ya. Betul. Cumacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Jawir, apa kabar hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima Alhamdulillah. kasih banyak nih Kiki. Siap untuk membongkar hal-hal melalui kartun nih Kiki. Iya, insya Allah. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilarismaniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, Amin. diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Amin. Ya. Nah, ini gerakan demo aksi 214 ini ya, Rek, ya, yang diketuai oleh si Bahar ini nggak kelar-kelar ya, kericuhan yang mereka buat. Nah, ini mungkin kalau kakak-kakak penonton di Pintu Misteri yang mengikuti Pintu Misteri yang kita Kimacan sudah mengupas beberapa hal untuk si Bahar ini kan pasti kurang lebihnya mengetahui ya siapa yang menunggangin dia, kenapa dia mengeluarkan aksi-aksinya, tujuannya untuk apa. Nah, ini nanti ya Kimacan akan melihat lebih lanjut ya. Kira-kira demo gerakan aksi 214 FPI ini ya yang melaporkan Fuad Pleret ke kantor polisi, apakah akan berjalan dengan mulus ya. Namun kalau kalian yang menonton beberapa cuplikan di media sosial untuk aksi demo-demonya ya, coba kalian mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Yang ijazah Pak Jokowi kemarin, emak-emak, yang kemarin si 214 pun juga mengambil emak-emak juga. Nah, kan ini kemungkinan besar satu koordinasi kira ya. Ini kan opininya Mas Jawir ya. Ya. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, seperti biasa hari ini saya menggunakan parfum Aura, yang mana parfum Aura ini saya ingin gunakan parfum Senjagat. Ya, untuk apa ini fungsinya Kimacan? Membersihkan energi negatif ya, sehingga tidak tertular dari bisikan-bisikan negatif yang menjadi provokator, memfitnah nih, biar terhindar ya, menjaga kelakuan, sikap, dan tingkah laku. Betul, kalau Mas Jawir mau pakai parfum energi bulan purnama, aduh, bismillah. Nah, ini Banyu Mustika saya gunakan untuk membuka aura wajah ya, karena bagus ini untuk memperkencang kulit wajah kalian, lebih jauh percaya diri, aura yang terpancar, berkarisma, bahkan bisa terlihat dari orang itu inner beauty kalian apabila wanita memakainya ya, bercahaya. Betul sekali, terpancar pastinya ya, kan ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ini ya. Ya, saya akan mencoba memasuki dimensi ke depan ya, menerobos portal dimensi ke depan tentang demo gerakan aksi 214 FPI yang dimonitorkan dari Bahar Smith ya, untuk melaporkan Fuad Pleret ke kantor polisi ya. Apakah akan berjalan mulus dengan laporannya ya, kita akan lihat melalui kartu Oracle. Betul. 1 2 4 1 poin iblis. Iya. Cukup 5 kartu untuk menerobos dimensi portal untuk kasus ini ya. Betul. Karena di tanggal 21 kemarin April ya, demo yang mana di depan kantor polisi berorasi untuk menunjukkan suara ya. Tapi sekali lagi saya beritahu ya, kebenaran itu tidak butuh dukungan ya. Kebenaran itu akan menemukan waktunya sendiri. Betul.
Jadi nggak perlu dukungan, nggak perlu orasi, nggak perlu bawain massa. Justru orang-orang yang seperti itulah yang ragu dengan kebenarannya. Ya, kartu yang pertama, iblis. Ya, ini tadi iblis ya. Karakter asli dari iblis itu tidak tahu malu. Ya, tidak tahu malu. Dia suka menyebar fitnah, ya, memutarbalikkan kata-kata, bahkan membuat adu domba. Itu iblis. Nah, jadi adu domba sesama manusia nih misalnya dengan bisik-bisik. Ya, itulah iblis. Ya, mengadu domba itu dari dulu dia. Jadi sekarang iblis-iblis sudah tidak perlu bekerja untuk mempengaruhi manusia, karena manusia tersebut sudah bisa bekerja tanpa iblis. Ya, ini dia. Ya. Merasa dia paling benar, merasa dia paling Islam, merasa paling suci, merasa paling omongannya didengar. Ini dia. Merasa apa yang dilakukannya itu diridhoi sama Tuhan. Ya, ya. Betul. Iblis ya? ini sosok iblis yang sudah membawa celurit. Nah, dia. Senjatanya iblis. Nah, senjatanya hanya itu tadi, berkoar-koar. Ya, mencari massa untuk dukungan. Jadi apakah akan berjalan mulus laporan ini, laporan Bahar ini, ya, ke kantor polisi? Ya. Kalau saya bilang, ya, inilah namanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Ya, yang mana kantor polisi itu, ya, tidak butuh yang namanya omongan-omongan cerita-cerita dongeng saja. Kantor polisi itu minta bukti data lengkap. Nah, disinilah yang saya bilang senjata makan tuan. Dari sini akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Ingat, dari pihak polisi itu tidak mendengar dongeng-dongeng kalian untuk para Bahar dan endegengnya. Ya, saya di sini tidak membela Fuad Pleret ya. Saya tidak membela Fuad Pleret dan saya tidak membela Bahar Smith. Saya di posisi netral. Saya sesuai melihat dari sisi spiritual dari kartu ya. Nah, disinilah titik poin kantor polisi yang akan menyelidiki satu persatu. Ya, manakah dalil yang benar, manakah masih keturunan PKI. Ngomong-ngomong masalah PKI, inilah senjata mereka untuk memprovokator atau mencuci otak dari pengikut-pengikutnya. Ya, itu gorengan yang harus dijual. PKI. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya di sini rombongan sirkus itu ya. Bahar dan teman-temannya. Ya. Mereka masuk di perangkap. Yang mana di video-video yang lalu ya saya tahu bakal Bapak Prabowo akan mengutus aparat untuk menangkap orang ini, dan ternyata tidak perlu ditangkap, dia datang sendiri. Betul sekali. Nah, dengan narasi-narasi yang tidak benar diselidiki lah. Sama seperti ini kan negara hukum. Kalau seandainya kamu menyebarkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hukum, ya ditangkap. Itu penyebaran fitnah, penyebaran nama baik, dan bahkan ajakan untuk provokasi itu tidak boleh. Makanya sekolah sing bener. Ya. Oke. Relaksasi ya. Dari sini kita akan tahu ya, karena polisi kan akan membuktikan semuanya. Dari fitnaan-fitnaan ini semuanya. Ya, itu tadi dia melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik karena tokoh ulama yang tua ya. Nah, dengan menyebutkan kata monyet. Nah, saya herannya di sini mereka ini ya, padahal biangnya menghina orang. Betul. Biangnya provokator, biangnya untuk menyesatkan orang. Tidak digital. Dihina, dia ngamuk. Harusnya
Orang-orang yang sering biasa membuli, menghina, ya, menjatuhkan, merendahkan orang lain, kalau dihina itu kebal. Biasa itu biasa dihina. Nah, dari sinilah kartu oracle saya menggambarkan, ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai aura besar untuk memecah belahkan negara ini. Ya, orang-orang yang suka menghina tapi tidak mau dihina. Ya, salah satu orang yang suaranya lantang. Biasanya nyalinya ciut. Seperti itu. Ya, di orasi, wah, papak sampai urat-urat dan muka itu merah. Tapi pada saat ditantang, ya, mereka orang ini malah mundur. Nah, inilah ketahuan relaksasi ini kartu, ya, bahwa Bahar dan siapa satu lagi? Rizik itu ada sebagai senjata politik agama untuk memporak-porandakan atau untuk membuat rusuh negara ini, menutup isu yang penting. Rampasan Ya, aset, menutup isu yang penting. Mereka sudah di setting, dialurkan itu tadi, ya. Kan saya di konten-konten sebelumnya saya udah bilang, yang menunggangin orang-orang ini, ya, terutama Bahar dan Rizik, itu ada elit-elit politik dan juga ada oligarki, ya, dengan tujuan untuk merusuhkan huru-hara negara ini untuk menutup kasus yang penting. Betul. Ya, harusnya kan yang saya lihat di media-media, ya, jejak digital dari mereka itu, mereka adalah NKRI yang membela Indonesia, yang membela rakyat dari korupsi, katanya. ya, dari korupsi. Tapi Kalau menurut saya, biarkan proses ini diproses oleh hukum, ya, fokus, ya, fokus kepada korupsi yang sekarang marak-marak sekali, ya, yang marak sekali korupsi. Fokus untuk mengesahkan atau untuk mendatangi DPR untuk pengesahan perampasan aset korupsi. Kenapa? Diam-diam saja, pura-pura nggak melihat, pura-pura nggak mendengar, nggak membuat gerakan untuk nah, itu. itu katanya NKRI memegang untuk rakyat dan akan membela rakyat. Tapi pret. Ya, saya akan menindaklanjut orang-orang korupsi di depan mata loh. Banyak ini. Tapi menghabiskan energi untuk hal yang seperti ini. Ya nggak apa-apa. Tuntutlah Wat Peret sesuai Jalur hukum. Tungguin hasilnya seperti apa. Ya fokus ke korupsi. Nah, itu maksudnya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau NKRI Kalau NKRI. beneran, nunggu ya dapat uang dari oligarki ngono, demo Tujuan seperti itu. untuk pengalihan isu, untuk di pengalihan isu, agama. menutupin isu yang akan terjadi. Betul. Itu, ya. Terus salah satunya selalu menjual-jual darah PKI. Ya, dari dulu. Kalau coba kalian lihat jejak digitalnya, itu dulu yang digoreng. PKI, dan PKI. Sedang melaporkan Fuad cucu PKI. Jawab yang kompak. Siap berjuang. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Siap ganyang PKI. Ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Ya, itu yang digoreng. Jadi membuat masyarakat yang awam percaya. Ini hati-hati loh ya. Ya. Iblis seperti itu suka memfitnah berulang terus menerus. Ingat ya, iblis lebih alim. Iblis paham agama. Paham dia. Iblis pintar mengatur kata-kata. Tuh, ingat, padahal di Al-Qur'an telah mengatakan seperti itu. Betul ya. Ya, kadang-kadang bahkan iblis pun bisa berwujud manusia dengan memasuk di tubuh manusia untuk mempengaruhinya. Itu. Tapi iblis hanya paham dan mengerti. Kita akui, tapi iblis kan tidak mau menerapkan apa yang menjadi ajaran sebuah agama. Itu iblis.
Ya, Ki, ya. Jadi kalau orang yang sok pintar agama dan lain sebagainya, ahli dan belum tentu loh dia itu bisa menjalani apa yang menjadi tuntunan dalam agamanya. Ya, untuk bisa melihat itu agamanya bagus, orangnya baik apa tidak dari mana? Dari akhlaknya. Tutur kata, perbuatan, dan Kan kita bisa perilaku. lihat. Itu yang kita harus lihat. Makanya Tuhan mengajarkan, saya tidak melihat dari seberapa besar jabatanmu, seberapa kaya dirimu, seberapa pintar dirimu, seberapa besar kuasamu di negara ini. Tuhan melihat hati. Ya, jadi kita belajarlah dari itu semuanya untuk melihat seseorang itu baik apa benar dari sikap, tingkah laku, perbuatan. Wah, saya nggak bisa, emang saya harus seperti ini untuk memberantas orang-orang seperti ini. Anak-anak PKI itu yang digorengnya, PKI yang digorengnya. Perasaan setiap dakwah dimanapun juga dakwah pasti cuma begitu saja ya, Ki, ya. Dua gunung es batu, ya. Ini sama-sama kuat ya. Dari pihak Puat Pleret ya, yang mana bergabung dengan ulama-ulama pribumi ya. Yang memang mereka sudah punya bukti. Nih, ingat ya, yang saya lihat di sini PWI mempunyai bukti yang kuat, dalil-dalil yang kuat untuk itu semuanya, ya. Sedangkan dari pihak dari Rizik dan Bahar, ya, dia masih mengambang. Dia masih mengambang. Nah, dengan laporan ini, ya, itu cepat atau lambat akan terungkap. Gitu ya, Ki, ya. Tapi di balik ini semuanya, nanti apabila sudah terbukti siapa yang salah, siapa yang mempunyai darah PKI, ya, itu akan terbukti nanti. Dengan berjalannya waktu, ingat ya, Bahar sama Rizik ya. Proses hukum itu tidak secepat kilat. Karena proses hukum dari polisi itu dia menyelidiki satu persatu, ya. Jadi jangan pernah minta lama sekali. Jangan pernah meminta seperti itu. Karena dari pihak kepolisian itu akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai data-data dan informasi yang valid, ya. Pastinya ya, Ki, ya. Ya. Untuk dalil-dalil itu tidak hanya di internet loh, ya. Mereka akan mencari data-data terdahulu zaman-zaman dulu. Ya, di zaman-zaman dulu itu akan terlihat. Apalagi menelusuri darah PKI itu pun juga pasti nggak asal-asalan, nggak gampang ya. Ini menjudge itu PKI ataupun bukan. Nggak boleh seperti nakal ya. Hanya belum tentu itu Mas Jabir aja belum tentu siapa sih itu, ini bener nggak sih itu kata-kata itu, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dia akan menuntut ini semuanya, tidak berhenti di sini saja. Ingat, dendam kebencian itu akan bisa mencari celah. Mereka akan bisa mencari celah untuk opini baru lagi. Pastinya. Gitu. Tidak di sini nanti selesai akan ada lagi opini baru akan digorengnya. Itu karena tujuan mereka tidak butuh yang namanya jawaban. Butuh hanya huru hara. Ya. Jadi kalau menurut saya teruskan perjuanganmu di kantor polisi, yang mana itu polisi akan mengungkap kebenarannya. Salah masuk. Betul. Tapi kalau nanti udah mendapatkan kebenaran, kalian jangan mau lagi di brainwash lagi dengan narasi-narasi yang baru ya, Ki, ya. Ya, baru brainwash ya. Ini tadi nih. Jadi yang saya lihat ya, melalui lensa spiritual saya di sini. Jadi apabila itu sudah terbukti tidak bersalah, misalnya ya, Puat Pleret tidak bersalah ya, dan pihak Balawi akan mulai mengangkat kasus baru, yaitu perang. Ya sudah dah, pemerintah tidak berada di pihak kita. Lalu nggak bener. Ya. Kemudian itu baru dia bekerja di sana. Mau brainwash untuk ngajak perang. Tapi ingat ya, nanti yang ngajak perang itu dia berada di paling pojok di belakang. Jadi pribumi Nusantara lah yang jadi tameng depan. Ayo gelem kowe. Tapi yang saya lihat dari demo gerakan aksi 214 ya. Masanya sudah tidak banyak lagi, energinya sudah tidak banyak lagi ya. Alhamdulillah. Para
orang-orang Islam di luar Islam, sana oke. sedikit demi sedikit sudah mulai mengetahui, Betul. mulai sadar, ya. Sudah mulai mengetahui dan mulai sadar bahwa jalan ini salah. Betul. Ya. Ingat, tidak ada yang bertanggung jawab atas hidupmu ke depan apabila kamu kenapa-napa nantinya. Betul. Untuk kepentingan mereka. Bener, dengerin. Ya, nanti anak istrimu menangis, kehilangan dirimu, Betul, piye kuwi. ya, demi untuk mereka. Mereka tidak peduli. Mereka melakukan hal seperti ini hanya untuk Kepentingan kepentingan mereka sendiri. Untuk dia dapat duit Betul, itu. mereka dapat duit. Tuh ya, kalian enggak, nanti kalian cuma dikorbankan saja sebagai alat, diiming-imingi, dikata-katain apa, ini jihad, ini jihad, ini Ya. jihad, jaminannya adalah surga. Enggak jaminan. Ingat ya, orang-orang yang Tuhan sudah Betul, buka, bener itu jihadnya. Tuhan sudah membukakan semuanya. Kok? Yang pertama mengajak perang yang heboh-heboh yaitu Rizik, yang membuka omongan pertama. Betul. Perang heboh, kata monyet itu keluar semua. Itu dari Rizik, ya. Dan akhirnya setelah mengundang, Ada membuat perang, orang provokasi. provokasi, ya. Lihat sampai sekarang batang hidungnya di mana? Tidak ada. Tuh. Tidak ada. Satu kasus yang udah lama saja dia tidak bisa menyelesaikannya Tuh, ya. sampai sekarang. Ya, kasus mesum itu masih Ya. gantung loh itu. Gara-gara apa itu hakimnya yang kemarin ketangkap ya, yang kenapa dia bisa bebasin si Rizik, ya, bisa dinaikin lagi itu. Karena hakimnya udah ketangkap sama Pak Prabowo. Ya, itu. Jadi kalau menurut saya ini lelucon yang sangat bagus sekali, drama, bisa dibilang drama politik yang menggunakan orang-orang, ya, jargon-jargonnya untuk Membuat rusuh. membuat rusuh Dalam hal negara agama, ini, Geki, ya. dalam hal agama, untuk membuat rusuh dalam hal ini untuk menutupin kasus, ya, untuk menutupin kasus apa sih Kimacan dari tadi, ya. Harusnya masyarakat lebih fokus untuk menuntut DPR pengesahan RUU Perampasan aset perampasan aset koruptor harusnya. Nah, oleh karena dengan tayangan ini Indonesia kan seperti itu. Kalau misal dengan ada gosip baru, gerbakan baru, pasti mereka fokus yang baru nih. Yang lama terhilangkan. terhilangkan. Nah, itulah Nggak jadi itulah prioritas maksudnya. lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi, kalau menurut saya sudah jangan habiskan energi kalian untuk hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Fokuslah untuk perekonomian kita, karena penting banget apabila kita mendapatkan pengesahan RUU aset perampasan korupsi itu ya, koruptor ya, bisa membantu perekonomian Indonesia nantinya. Pasti. Pasti itu yang harus kita pikirkan. Energi kita fokuskan untuk itu. Betul. Jadi jangan habiskan energi kalian membela dengan yang tidak baik air ya. Ini yang terakhir, aliran air. Ya, semesta mengalirkan drama-drama itu. Silakan kau buat drama-drama sesuai apa yang kau inginkan. Ya, kau alirkan semuanya, ya, sehingga demomu, ya, narasimu yang kau suruh orang-orang ibu-ibu ya, ibu-ibu Alah. ya. Terus ada beberapa orang-orang baru yang saya lihat itu di atas mobil itu mengeluarkan narasi, narasi ya, provokasi orasi. seakan-akan menyuruh dari pihak kepolisian untuk menangkap itu Fuad Peret and the gang, ya. Tapi ingat, polisi tidak butuh teriakan atau cerita-cerita dongengmu. Polisi hanya butuh data, bukti dan kebenaran. Betul. Dan itu diselidiki. Dan itu akan diselidiki. Hancur bro, hancur. Ayo. Ya, hancur. Ya, kelihatan semuanya nanti belang-belangnya. Ya, tergantung kamu telepon nanti oligarkimu. Waduh, gawat ini gimana? Ya, tergantung dari pihak-pihak. Saya yakin sekali pihak penegak hukum Indonesia sudah tegas. Akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar untuk menuntaskan kasus ini, sehingga aura dari pihak-pihak baik yang sebelumnya ya, biar tidak ada aura pemecah belah
Indonesia. Indonesia. NKRI. Ya. Ulah Islam. Orang apa ya? Ya walaupun itu oknum ya, oknum, iya. tidak semuanya. Betul. Tapi satu demi satu udah mulai gugur, dan saya lihat ya kolom komentarnya itu udah pada 80% diserang netizen semuanya. Iyalah, Indonesia Islam Nusantara bermartabat, Rek. Iya. Ayo tunjukkan martabat kita. Nah, Islam sebenarnya itu Islam tuh agama yang damai, Rahmatan lil alamin, tenang. Ya, seperti itu. Nggak ada yang bentrok sesama agama, sama umat Islam. Itu. Betul. Nah, diciptakanlah oleh Si Habaib yang katanya keturunan Rasul, bahwa dia harus dirajakan. Nabi Muhammad aja enggak sudah stres. Saya bilang itu sudah stres, sudah mau panik. dirajakan. Kan kemarin saya sempat bilang karakter dalam tubuhnya itu loh. Jenje. Sudah tidak tenang, was-was, panik, gelisah, karena gurunya si Rizik udah nggak bisa dampingi. Betul. Rizik bersembunyi, Cari aman dewe. cari aman, ya. Jadi ditekanlah si Bahar ini untuk hayo, Kamu kamu harus wakilin, keluarkan biji matanya lagi biar sampai orang percaya. Kalau bisa mik Ditelan. biar bisa percaya. Bahar, auramu sudah tidak terpancar lagi. Tuhan sudah membukakan hati umat-umat Islam lainnya untuk Alhamdulillah. tidak membela orang-orang sepertimu. Ya, jadi kenapa saya membuka ramalan politik seperti ini, ya, bukan tanpa alasan. Karena yang saya lihat di sana, hoaknya lebih banyak daripada kebenaran. Betul. Ya, jadi apapun yang akan terjadi, saya akan membela yang namanya Indonesia ini dari orang-orang pemecah belah negara. Iyalah, leluhur kita aja berjuang mati-matian, sayang. Ya. Kok kalian udah merdeka ya tiba-tiba datang ingin memecah belah Indonesia? Ya, jadi kesimpulan dari ini semuanya ya, apakah akan berjalan dengan mulus? Oke. Mulus, akan berjalan dengan mulus. Oh, mulus. Tapi akan ketemu dan ketahuan titik siapa yang salah. Oh, ngoten. Mulus Ya. untuk prosesnya, pelaporannya, Ya. tapi akan ketemu, diterima diterima, oke. lalu dari pihak kepolisian meminta apa datanya, apa buktinya, apa dalilnya. Betul, Oke, diterima satu, dari Fuad juga diterima satu, diselidiki. Betul. Kan itu kan ada prosesnya, BAP segala macam sidang. Sampai Terbuka semua. terbuka. Nah, ini pun juga kalau Mas Jabir lihat kemarin Fuad menyatakan hal yang seperti itu, ngomong mohon maaf binatangnya seperti itu kan, karena menyikapi bagaimana si Yaman itu yang mengusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, sedangkan data faktanya Iya. itu GG ya, dia tidak ada sejarah atau yang tertulis yang menyatakan bahwa si leluhurnya yang Yaman itu memperjuangkan negara Indonesia, perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada datanya, tidak ada faktanya, dan kemudian tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pahlawan nasional. Kok mau disejajarkan dengan Pangeran Diponegoro? Dari mata spiritual saja, saya saja ya, mohon maaf sekali ya, mungkin data-data akan diwakilin oleh para ulama-ulama pribumi ya, tapi dari mata Kayak imat itu ya, spiritual semangat. saya ya, memang tidak ada. Memang nggak ada tuh. Memang tidak ada ya. Apalagi dikaitkan dengan pahlawan kita di Ponorogo. Jauh sayang. Ya, karena yang saya lihat di sini anggota-anggota Yaman itu diturunkan ke Indonesia atas perintah Belanda untuk mengasut rakyat Indonesia supaya tidak menyerang Belanda. Tuh, dengar. Berarti benar Ya. katanya Pak Mahfud MD. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Tidak menyerang Belanda. Betul. Tapi dengan adanya seperti itu, dari situlah Belanda bisa menyerang Indonesia. Tuh, dengerin tuh. Pengkhianat. Pengkhianat, ngerti. Nah, muncul kan saya selalu bilang ya,
Ingat, orang-orang yang korupsi sekarang, orang yang pengadu domba sekarang, orang yang iri sirik dengki sekarang, itulah adalah garis keturunan dari darah-darah pengkhianat di masa lalu. Permasalahan seperti ini sudah ada di zaman anaknya Kartini. Oh, R.A. Kartini. Ya, dari zamannya anaknya, anak dari R.A. Kartini, itu sudah ada seperti ini. Ya, sudah mulai pengadu domba segala macam. Coba kalian, mungkin kalian sudah bukan sudah lupa ya, ada beberapa yang tahu dan beberapa yang tidak tahu anak semata wayangnya R.A. Kartini. Nah, itulah pada zaman-zamannya juga seperti itu tuh. Nah, tercipta lagi lah sekarang. Ya. Jadi saran saya untuk saudara-saudara di luar sana, para Islam-Islam di luar sana, ya, berjuang untuk kehidupan kita. Berjuang untuk negara kita. Berjuang untuk anak beranak kita nantinya. Betul. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, menghasilkan uang dengan baik, bisa menabung, bisa mencukupin keluarga, hidup tenang, usaha lancar, rezeki lancar. Amin. Ya, biarkanlah orang-orang yang belum sadar, biarkanlah kita doakan saja dari jauh, karena percuma kalau kita memberikan nasihat, ya, kalau belum dia sadar, kita akan dimusuhi. Ya, lebih baik kita yang waras, kita tenang, kita doa dari jauh. Betul. Semoga pengikut-pengikutnya lebih sadar. Tapi yang saya lihat banyak kemajuan sekarang. Alhamdulillah ya, karena kembali lagi agama Islam yang sebenarnya kan rahmatan lil alamin, yang dimana Tuhan tidak menyukai perpecahan, Tuhan tidak menyukai peperangan. Kondisi negara Indonesia saat ini dan negara-negara yang lain, ibaratnya terutama di Indonesia kan sudah merdeka. Ya. Bagaimana ya kita tidak perlu mengangkat senjata, tapi kita bagaimana mengangkat akal dan hati kita. Ya, tidak perlu melakukan pertumpahan darah. Tuhan tidak suka ya. Bahkan ada tuh jika ada nanti perang dunia ketiga, itu tanda-tanda sebuah kiamat. Nah, kalau kalian tidak menginginkan adanya sebuah kiamat yang akan terjadi, ya jangan membuat sebuah tanda-tanda ya peperangan. Tuhan tidak suka sebuah peperangan, sayang. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan yang minyak urut Muskila. Untuk kakak-kakak semuanya yang sudah order, yang udah WA admin 1, admin 2 dan admin 3 untuk minyak urut Muskila, nah sabar ya. Nanti kalau sudah ada proses pengisian, sudah ada proses pengiriman, itu nanti kan ada resinya yang akan dibagikan ke admin yang membantu kalian. Nanti admin itu pasti akan menginformasikan untuk nomor resinya. Jadi harus sabar, karena Ki Macan kan pernah menginformasikan pengisian media-medianya Ki Macan itu tidak asal isi dan dikirim. Ki Macan mengisinya itu one by one, satu demi satu, diisi sesuai dengan nama kalian, golongan darah, sesuai tanggal lahir, jurid yang harus disesuaikan, dan hari yang baik untuk kamu terima media tersebut. Dan pengisian kapan hari terbaik itu ada waktu-waktunya loh, karena nggak sembarangan asal isi ya. Kalau Ki Macannya lagi nggak baik, atau ibaratnya ada sesuatu hal yang mengibaratkan harus ini, terus kemudian ya tidak mau dong mengisi energi, membagi energi yang tidak baik di sebuah media. Karena Ki Macan tidak main-main dengan media yang dibuat ya. Jadi tidak hanya asal kemudian dipamerin, digini-giniin terus kemudian langsung dikirim. Enggak seperti itu. Walaupun orang ini diisi atau tidaknya kalian kan tidak tahu, tapi tanggung jawab Tuhan Maha tahu segala-galanya. Betul. Iya Ki, ya kita enggak seperti itu ya. Sabar. Ya, kalau sabar pasti nanti akan mendapatkan manfaat. Ya, minyak urut Muskila ini yang terbaru dari Ki Macan. Jadi Mas Yaud juga seneng banget pakai minyak urut Muskila. Ini selain untuk membantu ya, ini minyak gosok, balur dan urut. Jadi manfaatnya pun juga ada banyak. Kalau digosok ini biasanya digunakan kalau hanya sekedar masuk angin kayak gitu ya Ki ya. Kalau untuk urut itu untuk keseleo, terus kemudian saraf kejepit ikhtiar. Nah ini dengan diurutkan. Nah kalau dibalur pun juga demikian. Ini kalau seandainya kalian hanya untuk relaksasi, anget-anget ini enak banget ini bau irek. Karena Ki Macan membuatnya dengan 7 rempah alami. Nah yang sudah diritualkan secara khusus. Ini enak banget ini bau iki ya. Jadi pulang kerja capek ya, mandi sebelum tidur oles betis, tangan-tangan capek oles, tidur besoknya
akan relaksasi. Betul sekali. Makanya kenapa ya minyak urut muskila baunya ini tidak disukai oleh astral-astral negatif. Bahkan kalau ada astral di dalam tubuh kalian, dia tidak betah. Lama-kelamaan pasti akan pergi karena ada minyak urut muskila yang kalian pakai. Syaratnya diperlukan Kimacan untuk minyak urut muskila ini diperlukan nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan umur. Ya, hubungi di semua admin untuk minyak urut muskila ya. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun para penontonipun Pintu Misteri. Mas Jawir tidak bosan-bosan untuk terus dan mengingatkan jangan sampai kita lupa hal penting untuk negara Indonesia. Mari kita dukung Bapak Prabowo Subianto agar bisa menekan Ketua DPR untuk cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ya. Dan jangan lupa yang belum mengikuti Facebook Kimacan, monggo buruan ikuti Facebook Kimacan, karena di Facebook Kimacan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Kimacan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Kimacan lengkap dengan nomor WA admin resmi, admin 1, admin 2 dan admin 3. Toko online hanya ada di Shopee. Cari nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI. Harga mati. Baik Kimacan, kita kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang akan marah bahkan membenci ketika kamu tidak tunduk pada keinginannya. Dan sayangnya, saya adalah orang yang siap dibenci karena saya tidak bisa dan tidak mau disetir siapapun. Ini untuk oligarki di luar sana. Paham ya, Rek, ya? Wah, untuk siapa bahwa kata bijak ini disampaikan oleh Kimacan, ya. Berjuang untuk negara Indonesia, ya. Kalian tidak semua bisa kalian setir, tidak bisa semua kalian tundukkan dengan uang-uang haram kalian, para elit politik yang pengkhianat dan para oligarki dan para mafia. Ya, tidak semua orang mau kau kasih uang harammu. Mata niki ya. Karena banyak di luar sana ada beberapa yang ingin menutup mulut saya ya dengan uang yang begitu banyak untuk saya tidak membahas ini semuanya. Tapi tidak bisa ya. Saya tidak bisa, tidak mau disetir siapapun. Saya akan membuka fakta sebenarnya untuk menyadarkan saudara-saudaraku di luar sana ya. Walaupun sakit, walaupun pedih, perjuangan pun juga membutuhkan tenaga ya Ki ya. Tapi insya Allah mohon doa dan dukungannya selalu, doa untuk kita, terutama untuk Kimacan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun niki. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.